Halo Sobat Bagus semuanya, ketemu lagi dan ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, diberi kelancaran dalam pekerjaan, sehingga rezeki mengalir secara melimpah. Amin, 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 amin. Oke Sobat Bagus semuanya, kali ini saya ingin memberikan informasi tentang jalan tol Demak Semarang, di mana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo melakukan peninjauan proses pembangunan jalan tol Semarang Demak. Jalan tol yang termasuk dalam proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tersebut dibangun atas adanya kebutuhan pengembangan sistem jaringan jalan di wilayah pantai utara Provinsi Jawa Tengah dan sebagai solusi adanya permasalahan banjir rob di Kota Semarang dan Kabupaten Demak serta beberapa daerah pantai utara Jawa yang disebabkan oleh kombinasi antara perubahan iklim dan penurunan muka tanah. Jalan tol bernilai investasi 5,44 triliun rupiah dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ini nantinya akan menghubungkan Kota Semarang dengan Kabupaten Demak sepanjang 26,95 km dan terbagi menjadi dua seksi, yaitu seksi 1 sepanjang 10,39 km dan seksi 2 sepanjang 16,31 km. Dibangun awal tahun 2019 dan ditargetkan dapat diselesaikan keseluruhan sesi pada tahun 2025. Jalan tol Semarang Demak memiliki tujuan utama untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan arus transportasi logistik di jalur Pantura Semarang Demak Surabaya. Selain itu, jalan tol Semarang Demak juga direncanakan terintegrasi dengan tanggul laut dan dilengkapi dengan kolam retensi, sehingga keberadaan jalan tol ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi banjir rob yang terjadi di sepanjang pantai utara dan menjadikan keunikan tersendiri bagi jalan tol tersebut. Secara fisiografi, Kota Semarang dan kota lainnya yang terletak pada dataran aluvial merupakan hasil endapan yang berasal dari daratan tinggi, hasil transportasi melalui sungai-sungai dan gelombang di wilayah pantai. Sedimen di dataran aluvial tersebut berasal dari Pegunungan Serayu Utara di bagian selatan, dibatasi oleh perbukitan Kendeng di sebelah timur dan berhadapan dengan Laut Jawa di bagian utara. Kawasan pantai dicirikan oleh endapan aluvium, lumpur, tumbuhan mangrove, pantai berpasir, dan bebatuan yang disebut sebagai marine sediment. Hasil penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan menunjukkan bahwa pada umumnya pembangunan dan pemanfaatan lahan di Pantura, Jawa Tengah saat ini menyebabkan sedimen non-konsolidasi mengalami konsolidasi. Namun pada kawasan tersebut penurunannya tentu lebih cepat karena ada beban di atasnya, sehingga terjadi pemadatan lebih cepat. Jadi selain terjadi secara alami, adanya bangunan di atasnya akan mempercepat penurunan muka tanah Pantura di bawah kondisi air laut pasang. Oleh sebab itu, bambu digunakan sebagai matras yang berfungsi untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar agar menjadi lebih kuat. Matras tersebut sendiri dipasang sebanyak 13 lapis. Penggunaan bambu tersebut merupakan hasil karya anak bangsa, yaitu PT Lapi ITB, selaku yang pertama memperkenalkan teknologi ramah lingkungan tersebut. Konstruksi bambu seperti ini disebutkan tidak akan lapuk dimakan air, asalkan tidak terjadi perubahan ekstrim tanah dari basah ke kering. Selain itu,
Matras bambu tersebut juga akan diberi penahan tiang panjang untuk mencegah longsor. Bambu-bambu tersebut diambil dari sejumlah daerah di Jawa Tengah, salah satunya yakni diambil dari wilayah Kabupaten Grobogan. Itu diungkapkan Humas CRBC WKPP Robi Sumarno. Ia menyebut bambu-bambu itu diambil dari Grobogan, Magelang, Wonogiri, dan Purworejo. Dalam pengerjaannya nanti dibutuhkan sekitar 10 juta bambu dengan spesifikasi tertentu, yakni harus lurus dengan panjang 8 meter dan diameternya 8 cm di atas dan 10 cm di bawah. Dan proses pengerjaannya pun membutuhkan kurang lebih 1.500 pekerja. Wah. Tol Laut Semarang Demak sesi 1B rencananya dikerjakan sepanjang 16 km dan 14 km, diantaranya berada di atas laut. Bambu-bambu ini nantinya menjadi pondasi saat pembangunan tiang panjang penyangga jalan tol di atas laut. Robi menjelaskan alasan menggunakan bambu dalam pondasi tol laut ini, nantinya bambu-bambu yang terendam di dasar laut tersebut bisa menjadi karang, sehingga semakin lama pondasi tersebut bisa menjadi semakin kuat. Jadi nanti di atas permukaan laut jalan tolnya kurang lebih sekitar 7-8 meter ada di atas permukaan laut. Dalam kesempatan itu, Robi juga mengatakan pekerjaan tol laut Semarang Demak sesi 1B direncanakan rampung pada Februari 2027 mendatang. Selama ini proses pengerjaannya baru mencapai 5% dan pembebasan lahan sudah 98%. Ia mengungkapkan pekerjaan sesi 1B terkendala cuaca ekstrim yang melanda wilayah Semarang dan Demak akhir-akhir ini. Akibatnya hanya sesi 1A yakni pembangunan jembatan Kaligawe di kota Semarang yang bisa dilakukan. Pembangunan tol laut Semarang Demak sendiri dikerjakan 3 perusahaan dari Cina dan 3 dari Indonesia. Perusahaan itu yakni Utama Karya dan BUCG Cina di sesi 1A, CRBC Cina dan PT WKPP di sesi 1B, dan PTI Adikarya dan Sinohydro di sesi 1C. Jadi kami hanya mencoba 800 meter saja uji coba, namanya trial, dan itu sudah jadi dites selama 2 tahun ini. Penurunannya dan konstruksi kekuatannya itu sudah dihitung. Sementara untuk sesi 1B di atas laut kurang lebih 10 km. Itu penjelasan dari Robi. Dan ini adalah bambu-bambu yang sedang dirakit, yang nantinya akan dijadikan pondasi di dasar laut. Oke sobat bagus, demikian informasi tentang jalan tol Semarang Demak yang rencananya nanti juga sampai Tuban. Untuk perkembangan info-info selanjutnya jangan lupa untuk mengikuti jejak bagus dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam sukses, semangat, dadah.